Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Pambudi, dosen tetap pada program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Wates. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sejarah Indonesia tahun 1800 sampai dengan 1945. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester gasal tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah MKBKS 35. Adapun deskripsi mata kuliah Sejarah Indonesia tahun 1800 sampai 1945 ini yaitu mata kuliah ini membahas tentang sejarah nasional Indonesia modern periode tahun 1800 hingga 1945, meliputi kolonialisme Belanda, gerakan kemerdekaan, pendudukan Jepang, dan seputar proklamasi kemerdekaan. Perkuliahan ini diselenggarakan secara tatap muka langsung, diskusi interaktif, studi kasus, presentasi, dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif partisipatif dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman mahasiswa terhadap peristiwa sejarah dalam perspektif kontemporer, sehingga sejarah selalu terasa aktual. Diskusi kelompok dalam bentuk small group seminar digunakan untuk mendukung kolaborasi mahasiswa dalam mempelajari materi secara lebih mendalam. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini meliputi CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menguasai wawasan sejarah sebagai objek material pendidikan sejarah. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humanera sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4 mampu menyusun karya ilmiah dalam bidang pendidikan sejarah dan atau sejarah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 menganalisis sejarah perkembangan kolonialisme di Indonesia. CPMK 2 menganalisis sejarah munculnya benih kebangsaan Indonesia. CPMK 3 menganalisis sejarah organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. CPMK 4 menganalisis sejarah fusi atau penggabungan organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. CPMK 5 menganalisis sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. CPMK 6 menganalisis sejarah pembentukan negara Republik Indonesia. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 26 topik yang terbagi dalam 30 pertemuan. Mulai dari transisi VOC ke Hindia Belanda pada awal tahun 1800 hingga sidang-sidang PPKI dan seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang secara rinci dapat dilihat dalam dokumen RPS. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 4 komponen utama, yaitu kehadiran atau keaktifan 15%, tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS 25%, dan ujian akhir semester atau UAS 40%. Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis. Baiklah, untuk tahapan berikutnya kita akan menyimak video pembelajaran pada salah satu pertemuan mata kuliah Sejarah Indonesia tahun 1800 sampai 1945. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan pembelajaran pada pertemuan kelima dengan topik Sejarah munculnya benih kebangsaan Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Sejarah Indonesia 1800 sampai 1945. Hari ini kita di pertemuan kelima, kita akan membahas tentang terbentuknya bangsa Indonesia. Kita akan mempelajari hari ini tentang muasal kesadaran nasional para pendiri bangsa. Jadi kita hari ini akan mempelajari bagaimana bangsa Indonesia terbentuk. Seperti yang kita ketahui bersama, bangsa Indonesia itu kan bangsa yang baru, bangsa bentukan baru. Sehingga yang akan kita bahas hari ini adalah seputar bagaimana bangsa ini terbentuk dan kapan bangsa ini terbentuk. Nah, ini yang menjadi topik bahasan kita di awal. Sebagai pembuka, kita mungkin bisa berdiskusi apa itu bangsa. Ada yang tahu apa itu bangsa? Apa itu bangsa? Pernah dengar istilah bangsa ya? Pernah. Sering. Oke. Sering, Pak. Oke. Apa itu bangsa? Menurut perspektif saudara saja. Kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Oke. Apalagi? Ada yang punya pendapat lain? Apakah semua kelompok masyarakat kita bisa sebut sebagai bangsa? Tidak. Tidak. Oke. Ada batasan yang lain. Apa itu? Orang-orang yang menempati wilayah dan punya budaya sendiri. Oke. Yang menjadi tambahan dari pendapat Mbak Farin yang pertama tadi, terdapat dalam satu wilayah. Ya kan, pendapat yang baru ini adalah dia terdapat dalam satu wilayah, memiliki apa tadi, kebudayaan yang apa itu namanya khas. Nah, bangsa sebenarnya adalah suatu imaji kebersamaan. Jadi bangsa itu didefinisikan sebagai sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu yang merasa diri mereka bersatu. Jadi sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu. Jadi terkait dengan geografis di mana mereka tinggal, dan yang terpenting adalah mereka merasa diri mereka adalah satu kesatuan sebagai bangsa. Itulah yang membuat pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lain, atau seseorang merasa bagian dari bangsa tertentu berbeda dengan bagian dari bangsa yang lain. Bangsa Amerika, tentu kita bukan bangsa Amerika, ya kan? Kita bisa mengidentifikasi bahwa kita bukan bangsa Indonesia. Kita bisa mengidentifikasi ada di tempat lain sana ada bangsa yang disebut bangsa Amerika. Ada bangsa Cina. Jadi kita bisa menarik garis antara kita dan mereka, kami dan mereka. Nah, kemudian seperti yang kita bahas tadi, Indonesia adalah satu konsep kebangsaan yang baru. Pertanyaan saya, kapan bangsa Indonesia itu terbentuk? Siapa punya pendapat? Kapan bangsa Indonesia itu terbentuk? Ini masih pertanyaan persepsi pembuka. Kapan bangsa Indonesia terbentuk? Ada yang punya pendapat? 1800. Oke. Saya punya pendapat lain? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Oke. Sejak apa itu namanya, diikrarkannya Sumpah Pemuda. Kenapa di situ? Karena di situ menyebutkan dalam ikrarnya, kami putra putri merasa berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oke, boleh berpendapat sejak itu, Pak, konsep bangsa Indonesia. Sejak Sumpah Pemuda, berarti tahun berapa itu? 1928. Oktober 1928. Nah, kita akan membahas ini sedikit lebih mendalam. Ini adalah pertemuan kita hari ini. Tujuannya adalah untuk menganalisis sejarah seputar gagasan kebangsaan Indonesia dengan sumber dan literatur yang memadai. Nah, saya buka dengan ini.
Sultan Agung. Sultan Agung ya. Siapa? Raja Mataram. Pendahulunya Hamengkubuwono ya kan, Raja Jogja. Suryadin tahu ya? Aceh. Oke. Diponegoro Jogja. Oke. Imam Bonjol tahu ya? Imam Bonjol dari Sumatera. Antasari Kalimantan, betul. Hasanuddin betul, Sulawesi, dari Makassar. Jadi yang nama-nama ini yang kita sekarang sebut sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pahlawan nasional Indonesia berarti adalah kita sebagai bangsa mengakui mereka sebagai pahlawan. Tapi kontradiksinya adalah beliau-beliau ini tidak mengenal apa yang disebut sebagai Indonesia. Kenapa? Karena pada saat beliau-beliau ini hidup, Indonesia belum ada. Indonesia belum terbentuk. Tapi uniknya, beliau-beliau ini yang tidak mengetahui apa itu Indonesia, oleh Indonesia diangkat sebagai pahlawan nasional. Konsep kebangsaan yang baru. Kenapa demikian? Karena di daerah-daerah dan di bangsa-bangsa yang dulu mereka tinggali, itulah menjadi bangsa Indonesia yang sekarang. Jadi Sultan Agung itu tidak mengenal Indonesia atau bangsa Indonesia. Yang dia kenal adalah bangsa Jawa, ya kan? Suryadin juga seperti itu. Dia tidak mengenal bangsa Indonesia. Yang dia kenal adalah Aceh, bangsa Aceh. Antasari juga demikian, Hasanuddin juga demikian. Jadi uniknya adalah mereka tidak mengenal apa itu Indonesia, apalagi kebangsaan Indonesia. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Aceh dan Jogja itu adalah satu bangsa yang sama, memiliki wilayah yang sama, atau memiliki satu kesatuan wilayah, memiliki rasa kebersamaan tadi. Karena bangsa adalah imaji, bangsa adalah gagasan untuk bersama, untuk bersatu. Mereka belum merasa menjadi satu. Kemudian yang kedua, Indonesia. Sebagai kata, Indonesia itu juga adalah kata yang baru. Jadi wajar jika beliau-beliau itu tidak mengenal apa itu Indonesia, karena sebagai kata saja untuk menyebutkan sesuatu, Indonesia itu juga adalah entitas yang baru. Kapan dia mulai muncul? Nah ini, kata Indonesia itu baru muncul dalam jurnal geografi, jadi dalam artikel ilmiah geografi yang ditulis oleh James Richardson Logan tahun 1847. Jadi jurnal ini ada di di Singapura, jurnal geografi yang berpusat di Singapura, yang ditulis oleh orang Inggris, berkebangsaan Inggris. Yang ditulis Logan itu adalah jurnal geografi. Kemudian ada lagi ahli, dia adalah ahli sosiologi, dia menulis tentang jurnal sosiologi, Winston Earl, itu tahun 1850. Jadi keduanya ini mulai dimunculkan tahun 1847. Jadi muncul sebagai kata saja pasca perang Diponegoro. Mana Diponegoro tahu ya kan? Jadi ini muncul belakangan. 1850 baru. Jadi awalnya digunakan sebagai istilah geografi untuk menyebutkan wilayah, dan kemudian digunakan dalam istilah sosiologi untuk menyebutkan masyarakat. Jadi sebelumnya menyebutkan wilayahnya Indonesia dan menyebutkan masyarakatnya. Kenapa kok disebut Indonesia? Sudah tahu sejarahnya nama Indonesia? Enggak tahu. Saudara orang mana? Orang Jogja. Pantas nggak tahu. Jadi Indonesia itu ide baru. Jadi kenapa harus disebut sebagai Indonesia? Nama sebelumnya apa? India
Hindia Belanda. Betul. Jadi nama sebelumnya adalah Nederlands Indie atau Hindia Belanda. Atau sebelum dijajah oleh Belanda, namanya orang Eropa menyebutnya atau orang Belanda menyebutnya sebagai Oost-Indie, India Timur. Ya kan pernah kita bahas ketika membahas VOC, ya kan? Nah, kenapa India? Karena kita dianggap sebagai cuilan dari kebudayaan India atau potongan yang terpisah dari kebudayaan India yang pusatnya ada di India sekarang. Semua wilayah yang ada di timur benua India disebut sebagai India oleh orang Eropa yang pengetahuannya tentang dunia timur masih sangat terbatas. Tapi ahli geografi ini kemudian Logan ini mengusulkan wilayah ini tidak layak lagi disebut sebagai India karena dia bukan bagian dari India, karena dia sangat terpisah dari India. Kemudian dia usulkan nama Indonesia. Indonesia itu Indo itu antara, Nesia itu nesos kepulauan. Jadi wilayah ini adalah kepulauan-kepulauan antara. Jadi kepulauan-kepulauan yang berada di tengah-tengah kebudayaan besar, yaitu Cina dan India. Jadi wilayah ini adalah wilayah perantara. Jadi ada kepulauan-kepulauan di tengah-tengah, namanya disebut sebagai Indonesia. Indonesia itu nesos, awalnya nesos itu pulau, tapi ketika menjadi kajian sosiologi, ketika menjadi masyarakatnya, sehingga Nesia itu yang dimaksud adalah bangsa yang mendiami wilayah ini. Jadi Indonesia, jadi bangsa perantara. Jadi mereka punya ide untuk menyebutkan Indonesia, tidak usah lagi menggunakan istilah Hindia Belanda atau Hindia Timur, gunakan istilah Indonesia. Nah, ironinya adalah di wilayah Hindia Belanda yang notabene adalah jajahan Belanda, itu diminta merayakan besar-besaran, termasuk orang-orang pribumi. Jadi kemudian ini menjadi aneh menurut Suwardi Suryaningrat. Kemudian dia menulis dalam beberapa paragrafnya, andai aku seorang Belanda, tidaklah aku akan merayakan kemerdekaan bangsaku di negeri yang rakyatnya tidak kita beri kemerdekaan. Kalau itu merupakan pernyataan kegembiraan nasional, maka sungguh bodohlah kita mengadakan perayaan kemerdekaan di negeri yang terjajah. Andai aku seorang Belanda, pada saat ini juga aku akan memprotes hajat mengadakan peringatan itu. Aku akan menulis di surat kabar bahwa hajat itu salah. Aku akan menasihatkan kepada sekalian orang Belanda supaya janganlah menghina rakyat Hindia Belanda yang kini mulai menunjukkan keberanian dan mungkin akan berani bertindak pula. Lebih dahulu berilah kemerdekaan kepada rakyat yang masih kita kuasai, barulah boleh orang memperingati kemerdekaannya sendiri. Jadi ini adalah satir yang disampaikan oleh, sindiran keras yang disampaikan oleh Suwardi Suryaningrat. Kalau kita merayakan kemerdekaan ini adalah menghina bangsa yang kita sedang jajah, dan mereka, padahal mereka sedang menunjukkan kebangkitan tadi, kebangunan tadi. Ini sama seperti kita memberikan inspirasi bagi mereka untuk bisa merdeka sebagaimana kita merdeka dari Perancis, dari penjajahan, seperti itu. Dari sini ada pertanyaan, ada diskusi? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, jadi lebih luas dari proses hanya Budi Utomo ya. Siapa yang larut dalam pergerakan ini? Jadi kita sedikit lebih maju, fast forward. Siapa orang-orang yang terlibat dalam pergerakan nasional ini? Menurut pendapatnya Ben Anderson tadi, mereka adalah jonglingen yang abnormal. Jonglingen itu maksudnya pemuda umur belasan. Jadi jonglingen yang abnormal. Jadi mereka adalah pemuda-pemuda yang sebenarnya
abnormal untuk di zamannya. Karena kenapa? Orang-orang seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, kemudian Agus Salim, mereka yang terlibat dalam pergerakan nasional ini, dengan kemampuan mereka dan dengan posisi mereka, mereka bisa saja hidup dengan sejahtera kalau dia memikirkan dirinya sendiri. Bung Karno misalkan, Bung Karno itu begitu lulus teknik UGI School, Bung Karno ketika lulus sekolah tinggi teknik di Bandung itu, dia langsung ditawari oleh CV terkenal, maksudnya perusahaan konstruksi terkenal, karena Bung Karno kan arsitek ya. Jadi gampangnya itu dirayu, kamu gak usah aktif lagi di dunia politik, udah ikut saya aja kerja, nanti kamu akan sejahtera. Tapi Bung Karno menolak itu, tidak. Sama seperti Bung Hatta juga dari keluarga yang terhormat. Dia keluarga ulama, bahkan dia itu sebenarnya untuk hidup sejahtera di rumahnya saja di Sumatera sana, itu dia sudah cukup. Dan yang lain juga tadi, termasuk juga Sutomo misalnya, Dr. Sutomo, Cokro Aminoto misalnya, Kusumo Utoyo, Suwardi Suryaningrat, Rajiman Widyodiningrat, Yamin, itu adalah tokoh-tokoh ketika itu masih sangat muda. Bayangkan Bung Karno saja ketika menjadi pucuk pimpinan pergerakan nasional, umurnya itu baru 27 tahun. Mana Bung Karno? 28 tahun. Ketika dia menjadi pemimpin PNI, Partai Nasional Indonesia, sedangkan PNI ketika itu menjadi organisasi pelopor, jadi pemimpin pergerakan, ketika itu Bung Karno umurnya baru 28 tahun. Bung Hatta misalnya, Bung Hatta itu menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda, yang mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia dari Belanda, itu umurnya baru 24 tahun. 24 tahun keluar-keluar di Belanda, kita harus merdeka, berikan kemerdekaan pada Indonesia. Dikejar Intel itu biasa. Jadi banyak pengalaman-pengalaman unik. Kalau saudara baca biografinya Bung Karno itu lucu sekali kalau berurusan dengan Intel-Intel Belanda. Jadi kadang suatu waktu dia perlu merasa pulang dari pertemuan, kemudian dia merasa diikuti oleh PID, polisi militer, polisi politik, Intel politik zaman Belanda. Kemudian dia sengaja naik sepedanya itu sengaja menyusuri sawah sampai disasar-sasar gitu. Belandanya sampai sasar-sasar bingung nggak bisa pulang. Sampai kewalahan. Ini diceritakan di biografinya, menarik sekali. Banyak cerita-cerita seperti itu. Atau pendapatnya Budiawan. Ini pendapatnya Budiawan. Anak bangsawan berpikir jalan, Profesor Budiawan dari UGM. Jadi mereka itu adalah anak bangsawan bertukar jalan. Jadi mereka sebenarnya bangsawan, meskipun bangsawan rendahan. Tapi mereka merasa memilih untuk tidak berada di track sebagai ningrat, sebagai bangsawan, tapi dia membuat jalur baru untuk sebagai pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Itulah kenapa sebagian besar orang yang disebutkan di sini sekarang menjadi pahlawan nasional. Orang-orang yang penting sebagai pembentuk bangsa Indonesia, pembentuk negara Republik Indonesia. Jadi orang-orang yang out of the box, orang-orang yang bisa memikirkan bangsanya dibandingkan dirinya sendiri. Saudara bayangkan ya, Bung Karno itu tidak menikah sebelum dia Indonesia merdeka. Jadi dia jomblo sampai Indonesia merdeka baru. Jadi dia menikah itu ketika sudah jadi wakil presiden. Jadi sudah jadi wakil presiden Republik Indonesia, dia baru menikah. Dan bahkan ketika dia sudah menikah itu, ketika anaknya membutuhkan susu, dia nggak punya uang, dia jual sepatu. Bayangkan. Jadi wakil presiden itu statusnya sudah wakil presiden, beli susu nggak kuat, jual sepatu pantofel untuk beli
Bayangkan, itu pengorbanan yang dilakukan oleh Bung Hatta demi kita, demi bangsa ini. Makanya dari mempelajari sejarah kita bisa tahu bagaimana negara ini terbentuk, oleh siapa bangsa ini terbentuk, dan kita harus tahu kemana kita harus berterima kasih. Ya kan? Kita bisa menghargai para pahlawan, ya Soekarno, ya Hatta, ya Bung Tomo tadi, Kartini termasuk Kartini. Jadi dari mempelajari hal ini tadi, kita jadi tahu bahwa Kartini itu tidak sekedar tokoh emansipasi perempuan, tapi lebih jauh dari itu, lebih besar dari itu. Kartini itu adalah tokoh yang memformulasikan kebangsaan Indonesia. Ketika Kartini mati, Indonesia itu belum ada. Ya kan? Konsep kebangsaan yang dia gagas itu belum terbentuk. Tapi kemudian diteruskan oleh orang-orang seperti Dr. Wahidin tadi, disampaikan kepada generasi yang lebih muda. Generasinya Sutomo lah yang kemudian menjawab. Generasinya Sutomo itu kan seumuran dengan Bung Karno ya, Sutomo. Jadi generasinya Bung Karno, Hatta, Sutomo, Yamin, yang kemudian mengantarkan sampai ke kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh kunci yang mengantarkan pergerakan ini sampai ke tahun 1945. Sehingga dengan mempelajari sejarah itu kita sebenarnya tidak akan mundur ke belakang, tapi kita semakin bisa melihat jauh ke depan dari mana kita berasal, dan kita tahu sedang mengarah kemana. Jadi kita sedang berjalan ke arah mana. Ada pertanyaan? Cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Saya kira cukup sekian materi kita hari ini. Kita bisa ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang Indische Partei, salah satu organisasi yang cukup radikal menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Saya kira itu untuk hari ini, saudara. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Sejarah Indonesia tahun 1800 sampai 1945 pada program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Wates. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.